Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 34 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang ucapan syukur. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari-hari yang kita lewati selama tahun 2020 ini? Kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Pada suatu saat Tuhan Yesus sedang mengajar dan firman Tuhan berkata ada 4.000 orang, bahkan bisa lebih, yang mengikuti dia. Pada saat itu mereka udah 3 hari mengikuti Yesus mendengar pengajarannya, tetapi selama 3 hari mereka belum makan. Bayangin itu laparnya bagaimana. Kita aja yang kalau nggak makan 2 jam udah lapar lagi ya. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan Yesus memberi makan orang sebanyak itu, sedangkan mereka tidak bawa persediaan makanan yang banyak. Di dalam ayat yang ke-34, Yesus bertanya, "Berapa roti yang ada padamu?" Dan mereka menjawab 7. Ini adalah untuk 4.000 orang ya saudara. Bisa aja lebih, karena biasanya di Alkitab yang dicatat itu hanya laki-laki. Bisa aja 2 kali lipatnya jumlahnya mereka. Nah, kalau dipikir secara logika tidak akan pernah cukup 7 roti dan beberapa ikan untuk 4.000 orang lebih. Tetapi ketika Tuhan Yesus menerima 7 roti dan beberapa ikan itu, Tuhan Yesus tidak mengeluh, Tuhan Yesus tidak protes. Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, dia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu mereka semua bisa makan sampai kenyang. Kalau kita renungkan hal itu dalam hidup kita, ada banyak sekali anak Tuhan baru habis menerima berkat aja udah langsung mengeluh. Karena apa? Karena berkat yang diterima itu begitu kecil, dan kita mulai berpikir, untuk berkat sekecil ini apa cukup untuk 1 minggu ke depan? Apa mungkin untuk 1 bulan ke depan? Dan udah jadi kebiasaan kita mungkin, sehabis kita menerima berkat, hal yang pertama kita lakukan adalah kita hitung-hitungan dan kita mulai mengeluh kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika berkat itu datang dalam hidup kita, apakah itu berkat yang besar ataupun berkat yang kecil yang tidak mungkin untuk mencukupi kebutuhan kita, jangan lupa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, setelah itu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. 7 roti dan beberapa ikan kecil itu bisa memberi makan orang sebanyak itu adalah mujizat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, tidak mungkin Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Yang kita butuhkan bukan berkat yang besar, yang banyak, tetapi mulailah dari hati yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Orang yang bisa mengucap syukur, dia akan mampu mencukupi semua kebutuhannya. Berkat sebesar apapun tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. Namun, berkat sekecil apapun itu akan cukup bagi orang-orang yang tahu mengucap syukur. Ada ayat yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Di dalam segala hal yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan.
Di dalam setiap musim hidup kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur. Kita melihat kisah tadi, Tuhan Yesus itu mengucap syukur bukan karena keadaannya baik, bukan karena dia menerima begitu banyak roti atau ikan. Yang dia terima hanya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Itu adalah berkat yang sangat kecil. Itu adalah hal yang tidak baik. Itu adalah masalah. Tapi dia mengutamakan untuk mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan yang ada, kita yang ada di rumah masing-masing, kita selalu mengucap syukur dalam setiap musim hidup kita. Seberapapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ayo kita mengucap syukur sama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang memelihara kita. Dia adalah pembuat mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selamat mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan kita akan menyaksikan mujizat demi mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam setiap musim hidup kami, baik keadaan kami baik ataupun tidak baik, kami mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, berkati anak-anak Tuhan, berkati setiap pekerjaan Tuhan, dan juga berkati pelayanan Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim Rembang. Kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.